Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, seperti biasa kali ini aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan di kota yang bernama Lauvenburg ya teman-teman. Dan mungkin di video saya sebelumnya saya pernah ngajak jalan-jalan di kota ini ya. Walaupun saat itu cuacanya saat musim semi dan sekarang itu musim winter ya. Jadi sering hujan. Jadi semoga hari ini bisa menyusuri kota Lauvenburg ini dengan baik ya, walaupun cuacanya tidak mendukung. Dan ini aku akan tunjukkan kalian sekilas tentang pemandangan yang ada di kota Lauvenburg ini teman-teman. Ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan dua negara ya, Jerman dan juga Swiss. Dan semoga nanti perjalanan kali ini di kota Lauvenburg ini berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Dan semoga kalian bisa menikmati ya setiap perjalananku di kota-kota yang ada di Jerman ataupun negara Eropa lainnya ya. Jangan skip, kita lanjutkan perjalanan kali ini di kota Lauvenburg ini. Swiss. Sekarang kita coba untuk melanjutkan perjalanan ke kota Lauvenburg bagian Jerman dan juga Swiss ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dan jangan skip video yang aku upload kali ini. Jadi dengan jalan kaki sekitar ya 5 menitan aja, tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dari stasiun yang telah kita ambil videonya tadi, kita sudah nyampe di sebuah jembatan yang menghubungkan antara negara Jerman dan juga Swiss ya. Dan di sini ada restoran atau mungkin ini habis ada sebuah festival ya. Festival musim dingin, jadi mereka itu sebenarnya itu pakai kostum seperti itu teman-teman. Sangat unik dan apa ya, momennya ini saat musim dingin ini kayaknya wah, kalau seperti ini mungkin kasihan mereka ya kedinginan. Sehingga itu jalan untuk menuju ke taman yang ada di seberang sungai ini, mereka itu ditutup, cuma ada jalan satu arah itu, sehingga ketika mereka masuk itu langsung ke sebuah pasar musim dingin. Dan ini adalah pemandangan dari sungai Rhine-nya teman-teman. Dan di depan sana itu ya sekitar mungkin 2 kiloan ya dari stasiun sini ada sebuah dam atau bendungan ya, pembangkit listrik, nggak tahu itu untuk kedua negara, Jerman ataupun Swiss ya. Dan di seberang jalan jembatan ini adalah negara Swiss dan mempunyai nama yang sama juga, Lauvenburg teman-teman. Dan di seberang sini adalah bagian dari negara Jerman. Hari ini sebenarnya hujan ya, jadi ini sebenarnya cuma efek kamera aja, nggak kelihatan hujannya, mendung banget. Dan ini ada restoran Yunani ya, bagi kalian yang menyukai sesuatu yang baru. Dan ini adalah arah ke Lauvenburg bagian Jermannya. Sedang dipasangin ya seperti ini teman-teman, habis ada festival, bendera-bendera hijau merah sangat identik seperti itu. Dan di depan sini adalah sebenarnya itu adalah pos penjagaan ya, atau pemeriksaan imigrasi sebenarnya, tapi nggak tahu, mungkin karena di sini udah aman, sudah tidak diberlakukan lagi ya untuk pengecekan yang lebih detail. Dan kalian bisa lihat ya, di sana itu pemandangannya sangat indah banget, perumahan-perumahan warga. Dan oke, kan aku tunjukkan kepada kalian, itu adalah salah satu ikon dari Lauvenburg bagian Jerman. Ada sebuah burung Garuda atau Raja Wali jika kalian lihat dengan detail ya. Karena kalau saya dekatkan nanti kamera gambarnya jadi pecah-pecah.
seperti ini teman-teman yang aku bicarakan tadi tentang festival di musim dingin. Jadi mereka menggunakan pakaian potongan-potongan seperti ini, warna-warni, tapi sangat identik dengan warna-warna seperti ini, merah, kuning, biru, hijau, putih. Ya seperti ini teman-teman. Sangat unik sekali ya. Jadi mereka menggunakan pakaian seperti ini dan beberapa kostum itu dimodifikasi. Dan di depan sini ada sebuah pos buat nongki-nongki bagi kalian ya ketika capek. Dan di sini ini baru kali ini dipasang boneka. Aku lihat dari jauh tadi kok kelihatan kayak orang mabuk. Jadi di sini itu ada beberapa spot ya yang bisa kalian kunjungi, dan untuk bersuap foto dari arah Jerman ataupun Swiss. Luar biasa banget ya. Bisa menikmati keindahan di beberapa negara Eropa ketika liburan seperti ini teman-teman. Oke guys, posisi sekarang aku udah di Laufenburg ya. Jadi di sebuah jembatan yang menghubungkan dua negara antara Jerman dan juga Swiss. Seperti video yang aku ambil sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu aku udah ke sini, tapi saat itu ya cuacanya musim musim semi. Jadi cuacanya itu bagus dan pemandangannya kelihatan sangat indah banget. Kali ini hujan dan aku akan mengambil beberapa video untuk aku dokumentasikan dan aku share di channel YouTube ya, Sofan Youtuber, atau di Versiko ya, di Sofan Hidayat. Silahkan kalian cek dan kalian nikmati, dan semoga kalian terhibur dengan setiap perjalananku ketika liburan seperti ini di Jerman ataupun negara-negara Eropa lainnya ya. Ini akan tunjukkan sekilas ya tentang pemandangan yang ada di sini. Jadi di belakangku ini adalah Laufenburg bagian Swiss, dan di tengah-tengah sini adalah sebuah sungai Rhine ya. Jadi sungai Rhine ini sangat panjang banget ini, mulai dari Jerman, Swiss, dan bahkan mungkin bisa nyampe Belanda ya. Aku kurang tahu pastinya, tapi nyampe Prancis juga, Jerman, Prancis, Swiss ya. Dan di belakangku ini adalah sebuah checkpoint ya, bagi mereka yang mengambil suap foto di jembatan ini. Sangat indah banget ya. Nah, semoga kalian terhibur dengan perjalananku. Jangan skip, kita lanjutkan perjalanan kali ini di edisi kota Laufenburg, Jerman dan Swiss. Oke guys, dan posisiku sekarang ada di Rathaus Laufenburg bagian Swiss ya. Ini ada tulisannya Rathaus atau balai kotanya ya. Kita akan coba menyusuri ini dari samping kanan, karena dulu ketika datang ke sini aku lewat jalur kiri ya. Dan di ujung jalannya itu nanti ada sebuah kastil yang ada di bagian perbukitan dari Laufenburg ini. Berhubung sekarang cuacanya hujan, sayang banget. Tapi jalan-jalanan di kota-kota Swiss itu ya seperti ini, yang mirip seperti halnya di Jerman ya. Kali ini berhubung hujan, tidak terlalu banyak turis yang datang ke sini karena saat ini sedang ada Festnacht. Nggak tahu itu festival seperti apa ya, sehingga kalian bisa lihat ini masih tersisa dipasang dengan bendera-bendera seperti ini warna-warni. Dan di awal video tadi ya, itu ada pasar yang belum dibongkar, tapi ini festivalnya sudah selesai. Sekarang kita coba lihat ya, jadi pemandangan di Laufenburg ini seperti apa. Jadi dua negara itu perbedaannya ya lumayan cukup mencolok sebenarnya. Walaupun dari segi bangunan itu ya tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini dari tahun lalu belum selesai bangunan ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Jadi tahun lalu ini masih dibongkar dan menjalani perbaikan, sampai sekarang itu belum selesai. Ya perkiraan aku datang dulu ke sini itu sekitar 6 bulan yang lalu ya. Jadi di sini itu arah gereja dan juga kastilnya sepertinya. Bisa kita kunjungi ke sana nanti mungkin. Saat itu saya datang ke sini sedang ada perbaikan ya. Kita akan coba lewat jalur ini. Mungkin ya nggak tahu 10-15an menit kira-kira perjalanan.
menuju pusat kota dari Lavenburg bagian Swiss ini. Mungkin apabila ada teman-teman ya yang ada atau ada yang apa itu bekerja di sini di Swiss, boleh komen lah. Aku sebenarnya juga ada keinginan buat kerja di Swiss, tapi setiap kali aku daftar di formulirnya itu mereka langsung menanyakan paspornya itu. Jadi kalau paspor di luar Eropa, kita tidak bisa langsung apply buat melamar kerjanya ya. Jadi di sini itu mereka mengutamakan visa Eropa. Ya sepertinya di sini meriah ya, fashionab yang saya bilang tadi. Tapi sayang sekali aku tuh sibuk dengan pekerjaan. Jadi festival seperti itu ya tidak terlalu mengikuti perkembangannya seperti apa. Dan ini akan tunjukkan kepada kalian ya pemandangan Sungai Rhine dari Swiss. Kalian bisa lihat, sebenarnya indah banget ini. Sayang banget ini cuaca hujan, terus sedang banyak perbaikan pula. Jadi ya kali ini termasuk lumayan mengecewakan ya perjalananku kali ini. Jadi cuacanya sangat tidak mendukung dan tidak pas banget ya. Tapi mungkin lain waktu ya, aku akan kesini lagi untuk pengambilan video saat cuaca bagus, karena ketika cuaca bagus itu luar biasa ya. Jadi pohon-pohonnya kelihatan hijau warna-warni seperti itu, dan tentunya pencahayaannya juga bagus. Jadi yang dinamakan sosialnya kurang itu ya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat sendiri jalanan itu hampir kosong. Walaupun tadi aku lihat beberapa orang di sepanjang jalan tadi ya tidak terlalu banyak. Tapi mereka mempunyai struktur sosial yang mungkin beda. Kalau di Indonesia kan kita sering nongkrong di warung atau di depan rumah, ngopi, ngerokok seperti itu. Mereka lebih sering itu kayak di dalam ruangan untuk bersosialisasi. Dan ini adalah menuju gerbang pusat perbelanjaan di Lavenburg ini. Walaupun yang saya bilang pusat perbelanjaan itu ya seperti supermarket biasa, nggak ada yang mencolok. Interwasser. Oke, dan di sana ada sebuah kastil ya, kecil tadi ya, dikunjungi beberapa orang. Dan ini adalah tor atau gerbang masuk dari mungkin arah jalan barat ya. Ya, kita lanjutin perjalanannya guys. Dan di sini ternyata itu satu jalur dengan kastil yang saya bilang tadi. Katholische Kirche, gereja Katolik. Jadi bagi pengendara mobil mereka sudah pro ya, karena jalannya sempit-sempit seperti ini. Dan parkirannya mereka pun itu ya kecil-kecil seperti ini. Ini ada sebuah menara Wasserturmchen.
Oke, dan di ujung sana itu adalah gereja Katolik tadi. Dan kita akan coba naik untuk melihat keindahan dari kastil yang ada di atas seperti apa ya. Slosberg, kastil gunung. Dimanapun tempatnya ya mereka pasti ngasih nama seperti ini, Slosberg. Dulu ketika saya datang ke sini itu sedang ada perbaikan ya. Jadi petugasnya itu naik-naik ke atas menaranya. Sedang ada renovasi waktu itu. Cuacanya sangat panas. Tapi saat itu ya pengunjung lumayan banyak. Berhubung sekarang cuacanya mendung ya. Dan juga gerimis ini. Makanya aku bawa payung. Jadi untuk naik ke sini ya tidak terlalu jauh sebenarnya. Tuh teman-teman, kalian lihat nggak? Ada kucing hitam. Kalau di laut ada burung jalak. Ini faktor umur bener-beneran kerasa banget. Hampir sampai guys. Masya Allah. Akhirnya nyampe juga. Kedua kali kesini baru bisa sampai ujungnya ya. Walaupun tadi aku tunjukin tempat-tempat sempit ya, ternyata di sini itu kawasan industri guys. Kalian bisa lihat di sana, di depan sana, ternyata pusat industri. Bagi kalian yang mempunyai kualifikasi ya, mungkin yang kerja-kerja di bidang mesin industri, kimia atau apapun, di negara-negara Eropa itu sangat dibutuhkan banget ya dengan kualifikasi yang sangat mentereng seperti itu. Dengan gaji dan juga kehidupan yang jauh lebih baik dari negara kita ya. Dan setiap bulan atau mungkin setiap minggu kalian mungkin bisa keluar jalan-jalan menikmati keindahan negara-negara Eropa. Oke guys, bibirku jadi kaku kalau cuaca dingin seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku ada di namanya apa ini? Burggrüner Laufenburg. Kalian bisa lihat di belakangku ya. Ini ada sebuah papan petunjuk untuk tempat ini. Dan kali kedua ya saya datang ke sini. Karena pertama kali aku nggak bisa datang ke sini karena sedang ada perbaikan. Ini adalah puncak tertinggi ya dari kota Laufenburg bagian Swiss. Jadi ada dua bagian antara Swiss dan juga Jerman. Dan di Jerman nanti mungkin kalian bisa lihat videoku sebelumnya ya di YouTube ataupun di Facebook ya. Udah pernah ke sono dan lumayan capek juga ya. Kita akan coba lihat ini bagian paling atas dari kastil ini seperti apa. Menara biasa sebenarnya, tapi ini berhubung perjalanan yang lumayan capek ya karena nanjak dari bawah tadi ya. Cukup ngos-ngosan karena faktor U pastinya. Dan kita akan coba mengeksplor kota Laufenburg bagian Jerman dan juga Swiss. Semoga kalian terhibur dengan perjalananku di Jerman ataupun di Swiss ya, ataupun dimanapun itu ya. Hari ini hujan guys, jadi nggak bisa nunjukin kepada kalian itu pemandangannya yang dengan maksimal ya. Ini adalah pemandangan dari perkotaannya seperti ini. Di belakang sebenarnya pegunungan-pegunungan yang indah banget ketika musim semi. Cuacanya sangat luar biasa indah. Jangan skip ya guys, tetap ikuti perjalananku kali ini di kota Laufenburg, Jerman dan juga Swiss. Terima kasih atas dukungan kalian tentunya berupa like, subscribe dan juga komennya. Walaupun ini channel YouTube baru masih amatir,
belum banyak subscribernya, tetap semangat jalan-jalannya. Kita dokumentasikan setiap perjalananku ketika liburan seperti ini ya. Semoga kalian terhibur dengan setiap dokumentasiku ketika perjalanan dimanapun saya berada. Aduh. Akhirnya nyampe pula guys. Ini aku di atas di Bukruina Lauwenburg, atau apa ya tadi, menara Lauwenburg. Dan ini merupakan sebuah menara yang bersejarah, sudah berusia ratusan tahun, dan ini udah mengalami beberapa pemugaran ya. Karena ketika tahun lalu ketika datang sini mengalami perbaikan, aku tidak bisa naik, cuma di altarnya aja, terus balik lagi. Dan dari atas di sini, waduh, pemandangannya luar biasa banget ya. Salam ini buat kalian yang sampai sekarang masih mengikuti channel YouTubeku, Sofwan Adventuber. Semoga kita sukses dengan jalan kita masing-masing ya teman-teman. Oke, ini aku dengar suara kereta. Kalian bisa lihat di depan sana. Itu ada Deutsche Bahn atau kereta Jerman ya. Dan kereta tersebut harus kita naiki sampai di sini ya, ketika kalian ingin mengunjungi kota Lauwenburg, bagian Swiss dan juga Jerman, yang berwarna merah ya. Kalian bisa lihat dari atas, pemandangan sangat luar biasa indah banget. Di depan sono itu perumahan warga Jerman di tepi-tepi sungai ini, kelihatan sangat indah, berkarakter, bersejarah, mempunyai histori aja. Tuh. Dan di depan sana itu merupakan jalur internasional, jadi sebuah jembatan yang harus kalian lewati untuk menuju dan ke Swiss dan juga Jerman. Dan dari atas itu di sini ya seperti ini teman-teman, nggak ada yang istimewa. Jadi bangunan atau menara yang saya bicarakan tadi itu seperti ini, atasnya itu tidak ada atapnya, karena bangunan bersejarah tentunya dirawat dengan baik ya. Cukup ngos-ngosan juga ya ternyata, walaupun jalan di tempat yang tidak terlalu tinggi sebenarnya bagi kalian yang hobi mendaki. Pegunungan dan perumahan dari warga Jerman dan juga Swiss ya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih ya bagi kalian yang masih mengikuti channel YouTubeku ya, Sofwan Adventuber. Dan jangan lupa pula ya, kalian bisa mengikuti Facebookku Sofwan Hidayat ya. Semoga kita bisa saling interaksi, silaturahim aja. Oke. Tetap ikutin ya teman-teman perjalananku kali ini di Lauwenburg. Semoga kalian terhibur. Kita lanjutkan lagi perjalanan edisi Lauwenburg, Jerman dan juga Swiss. Ini aku tunjukin kepada kalian ya jalan yang harus kita lalui untuk sampai ke atas ya. Jalannya itu cukup curam, sempit juga. Tapi untuk koleksi dan juga dokumentasi kita hajar aja guys. Jadi bagi kalian yang mungkin fobia dengan tempat-tempat sempit dan juga bersejarah tua seperti ini, sebaiknya kalian mengajak teman ya. Jalannya itu dari atas seperti ini, kalian bisa lihat ya. Basah, dingin, dan tempatnya ya mungkin kelihatan tua seperti ini. Kita sambil nongki-nongki ya teman-teman, karena aku juga capek. Istirahat dulu dan kita lanjutkan lagi perjalanan setelah capeknya agak berkurang. Oke guys, dan sekarang aku ada di sebuah gereja tadi ya, gereja Katolik Romanische Lauwenburg. Di depannya ada bangunan apa ya, patung-patung seperti ini ya, cukup unik. Dan ini adalah penampakan depannya itu seperti ini ya. Dan aku lihat tadi dari jendela, karena ada pekerjaan, jadi akunya nggak enak sendiri ya. Di depannya itu ya kayak, karena kalau bahasa Indonesianya itu sirum. Pohon-pohon gede seperti ini di depannya. Dan pintu gerbangnya itu seperti ini. Bangunannya lumayan besar kalau dilihat dari bawah. Tapi kalau di atas kalian lihat langsung itu ya bangunannya tidak terlalu besar teman-teman. Tapi berhubung apa ya, ini tempatnya di atas bukit. Kalau dilihat dari bawah itu kelihatan sangat besar banget. Di dalamnya ada sebuah pekerjaan ya, mungkin ada festival atau apapun itu ya. Sehingga aku kalau masuk mungkin mengganggu pekerjaan mereka. Dan ini adalah pemandangan sekilas aja tentang Stadt Kirche Sang Johann. Dan hari ini kita perjalanan kita lanjutkan aja ke Lauwenburg bagian Jerman ya teman-teman. Dan ini aku mungkin memerlukan perjalanan jalan kaki nyantai seperti ini ya, sekitar 15-an menit ya. Karena dari atas menuruni juga butuh tenaga dan juga hati-hati yang ekstra, karena saat ini sedang hujan gerimis ya.
Penampakan sampingnya seperti ini, dan di sini ada sebuah apa ya, tangga kayu, dan masih dipertahankan sama seperti dulu ya. Di kalian yang IndiHome kalian bisa lihat ya, kira-kira di sini ada penampakan apa aja. Tempatnya cukup tersembunyi karena di tengah-tengah pemukiman warga. Dan perumahannya ini ya sangat sunyi sekali, hampir tidak ada aktivitas ini. Kita lewati lorong yang sedang ada perbaikan. Oh sayang banget, tidak bisa dilewati. Mungkin lewat sana aja ya kelihatannya, biar melewati arah yang berbeda. Walaupun ini sebenarnya dipagari ya. Jadi Swiss yang bagian kampung pun ya keadaannya seperti ini teman-teman. Akhirnya menemukan jalan keluar. Kita mungkin nongkrong dulu sebentar untuk kopi dan juga ngemil-ngemil sebentar. Ini sore jam 4, hampir setengah 5 ini teman-teman. Ternyata festivalnya baru dimulai ya. Mereka yang aku bilang tadi memakai pakaian yang unik. Dan kita coba lihat aja hari ini seperti apa festivalnya. Dan ini udah mulai berdatangan, mulai berkumpul juga mereka di sini. Nggak tahu ini bagian Swiss atau campur dengan Jerman. Soalnya ini dua bagian ini mereka berkumpul menjadi satu ya. Ini pakai sepatu, pakai sapu penyihir juga ya yang ada di sana. Tuh. Oke, pasti di setiap kesempatan pasti hal-hal baru bisa kita temui ya teman-teman. Sangat unik. Tapi mungkin aku nggak bisa lama-lama karena ingin menikmati pola laventuk bagian Jerman ya. Kita coba survei lagi laventuk bagian Jerman ya. Aku masih berada di atas jembatan yang menghubungkan dua negara ini teman-teman. Suasana hujan sang banget, jadi tidak bisa leluasa untuk pengambilan videonya ya teman-teman. Bisa kalian lihat itu ada air terjun kecil sangat indah banget. Sayang sekali kali ini tidak bisa mengambil video di dekat sono ya, karena ditutup, aksesnya ditutup sementara karena ada acara ya. Oke guys, dan setelah 1,5 jam ya, hampir 2 jam jalan-jalan di Lavenburg Swiss, kita akhiri dulu aja perjalanan kali ini di Lavenburg Swiss, dan kita lanjutkan lagi di Lavenburg Jerman ya. Kita lihat aja cuaca dan juga verbindung atau jaringan keretanya itu mendukung apa enggak buat mengeksplor Lavenburg bagian Jerman ya teman-teman. Oke, dan terima kasih ya atas dukungan kalian telah menjadi subscriber dan juga masih menonton perjalanan-perjalananku ketika liburan seperti ini. Dan sekarang posisiku masih di jembatan yang menghubungkan dua negara ya, antara Jerman dan juga Swiss. Sangat indah banget walaupun cuaca sekarang lagi mendung dan juga sedikit gerimis. Dan tepatnya ini aku berada di tengah-tengahnya ya, ada sebuah patung dipakaikan festival Festnap ya. Saat ini seperti masih ada acara, walaupun hujan mereka tetap semangat dengan apa ya, kegiatan mereka sehari-hari. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah sebelumnya
mengeksplor Laufenburg bagian Swiss. Kita coba eksplor bagian Jerman ya. Seperti apa pemandangannya? Tetap jangan skip. Mari kita jalan-jalan menikmati keindahan Laufenburg bagian Jerman ya. Kita coba untuk masuk ke jalan yang digunakan warga setempat untuk olahraga dan juga untuk menikmati keindahan Sungai Rhine ini dari samping. Itu kita buat jalan-jalan atau apa namanya teman-teman, menikmati keindahan sungainya itu sangat pas banget karena berada di sampingnya pas. Jadi tempatnya itu sangat diatur sedemikian rupa supaya bisa langsung menikmati keindahan Sungai Rhine ini dari sampingnya teman-teman. Seperti ini. Ada tempat duduk pula buat nongki-nongki. Sayang hujan kita tidak bisa nongki-nongki sambil menikmati keindahan kota Laufenburg Swiss ini dengan maksimal ya. Dan di depan sana itu adalah sebuah gereja dan juga kastil yang telah kita kunjungi sebelumnya. Kalau dari Jerman pemandangannya seperti ini teman-teman. Dan di sepanjang sungai ini kalian bisa lihat ya, sangat bersih, sahdu banget lah buat jalan-jalan. Dan di depan sana itu ada sebuah pelabuhan kecil atau untuk bermain kayak bagi kalian yang hobi bermain kayak ya. Walaupun di sampingnya tadi itu ada tempat buat tempat festival, tapi beberapa warga juga masih bisa menjalankan hobi lainnya ya. Padahal ini cuaca ini gerimis loh, mereka nggak takut kebawa arus atau gimana ya. Kalian bisa lihat sendiri di sono itu ada 2 orang sedang bermain kayak, sedang belajar itu mungkin. Soalnya ada instruktur ini saya lihat ketika kebalik itu seperti apa itu. Jadi yang bikin betah itu ya seperti ini teman-teman, ketika kalian tinggal di Eropa ataupun negara-negara maju lainnya ya. Tempatnya bersih, walaupun beberapa orang itu mempunyai pendapat kehidupan sosialnya kurang. Mereka tinggal di rumah terus habis itu nggak ngapa-ngapain. Ya emang seperti itu, mereka tidak terlalu pengen tahu ya kehidupan orang lain itu seperti apa. Mereka lebih menghargai privasi orang itu seperti apa. Dan juga perbedaan ekonomi satu orang dengan lainnya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi dari sini itu perumahannya seperti ini. Dan dari sisi Swiss tadi juga sangat indah banget. Tuh kalian bisa lihat nggak festivalnya itu, mereka teriak-teriak. Mereka semangat banget. Oke, dan ini adalah sebuah kultur ya. Bagi mereka yang melihat budaya kita mungkin juga tertarik dengan hal-hal baru ya. Dan di sini itu walaupun sungainya besar, tidak ada sampah. Itu ada sejarah pula, beberapa puluh tahun yang lalu itu pernah mengalami juga kebanjiran. Dan sekarang dengan teknologi sedemikian rupa, sekarang udah kemungkinannya itu hampir nol buat kebanjiran di daerah sini ya. Walaupun di beberapa tempat aku masih mendengar peristiwa kebanjiran itu gara-gara longsor dan damnya itu jebol di Jerman. Tapi untuk daerah sini insya Allah aman ya teman-teman. Cuma beberapa kali aku lihat itu di jalan-jalan olahraga seperti ini, para pesepeda terjebak banjir. Itu aku pernah membaca beritanya itu di Badische Zeitung atau koran Badis. Jadi khusus daerah Baden-Württemberg ya, namanya itu Badische Zeitung. Oke, salam aja ya sekarang ya, berhubung jalannya ini masih lempeng, kita bisa ambil video dengan leluasa. Salam buat kalian yang jadi subscriberku atau kebetulan lagi nonton channel YouTubeku. Semoga kalian ya sukses selalu dengan jalan kita masing-masing ya. Entah dimanapun kalian berada ataupun kalian nih ketika mempunyai cita-cita untuk berkarir di negara-negara Eropa, semoga disegerakan dan dipermudah ya teman-teman. Dan ini ada buah hias di sini itu yang bikin unik. Itu buahnya seperti ini, kalian bisa lihat.
seperti blueberry ya, tapi ini nggak bisa dimakan ini karena cuma tanaman hias ya. Dan sekarang aku posisi di pinggir Sungai Rhine teman-teman, bagian Jerman ya. Walaupun sekarang cuacanya hujan, kita terabas saja karena mumpung di sini, karena perjalanan juga cukup jauh ya, sekitaran hampir 2 jam lah. Karena tadi ada keterlambatan, tapi kalau normal sekitar 1,5 jam aja udah nyampe sebenarnya. Dan pemandangan dari pinggir Sungai Rhine-nya itu aku akan tunjukkan kepada kalian seperti apa. Itu sungai dari Swiss. Ini kalau ketika musim semi airnya biru banget teman-teman, sangat indah, biru kehijauan itu. Tapi berhubung sekarang hujan ya, airnya jadi coklat, mungkin membawa partikel-partikel lumpur ya dari atas sananya. Dan kita hari ini kita lanjutkan lagi setelah dari Laufenburg bagian Swiss, kita jelajahi Laufenburg bagian Jerman seperti apa. Sekarang aku masih di sungainya ya, dan kita lanjut lagi nanti ke kota tuanya itu seperti apa. Sepertinya tidak ada yang spesial sebelumnya, cuma apa ya, pusat perbelanjaan di kanan kirinya ya. Kita survei, kita jadikan dokumentasi, semoga menambah referensi bagi kalian ketika liburan di Jerman ataupun di Swiss khususnya ya. Oke guys, sekarang aku posisi di Altstadt atau kota tua dari Laufenburg Jerman ya. Sama halnya dengan tempat-tempat lain, sekarang di sini itu sedang diadakan festival Festnachtnya ya. Dan di depan sana itu adalah sebuah gereja terbesar di sini ya. Dan di depan sini adalah Rathaus atau balai kota dari Laufenburg Jerman ini. Dan musiknya kalian bisa dengar kan? Musiknya sangat keras banget. Coba kita lihat sedang ada apa ya. Mungkin kalau studio ini mungkin mereka terganggu ya. Kita matiin aja dulu sebentar. Kita bisa lihat teman-teman, sangat berisik dan banyak orang banget yang kali ini yang datang untuk mengunjungi Festnacht di Laufenburg ini. Walaupun tadi sama Swiss tentunya di sini lebih ramai ya. Karena berhubung kota kecil ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Tidak ada hal yang apa ya, mungkin istimewa dibandingkan tempat-tempat lain ya. Kita akan coba cek dan lihat seperti apa. Oh ternyata ini sudah ujungnya teman-teman. Aku udah lupa ini. Walaupun kemarin sudah diadakan festivalnya, jadi sisa-sisanya itu masih belum dibereskan. Sehingga masih banyak tempat-tempat apa ya, festivalnya kemarin masih di sini. Mereka sedang nongkrong-nongkrong menikmati makanan-makanan apa ya, kaki lima. Dan di depan kalian bisa lihat itu masih ada kerangkeng. Oke, semakin malam semakin ramai ternyata. Ini kayaknya festivalnya dimulai ketika malam hari teman-teman. Tapi sayang sekali aku nggak bisa lama-lama di sini ya, karena ketika malam itu banyak banget keterlambatan dan juga apa namanya, pembatalan jadwal kereta ya. Ini mereka mau memakai pakaian seperti hewan ya teman-teman. Sangat unik banget, dibawa ke atas, nggak tahu ini nanti seperti apa festivalnya. Mereka yang dari Swiss, mereka juga baru datang. Mereka kayaknya akan berkumpul dulu di Jerman, terus nanti selanjutnya akan ke Swiss ya teman-teman. Oke, ada sesuatu yang sangat disayangkan ya ketika kita tidak bisa melihat festival seperti apa, karena untuk melihat pun tadi mereka diharuskan memakai PIN dan mungkin membayar ya teman-teman. Oke guys, tak kira belum di video. Dan setelah tadi ya perjalanan nggak terlalu lama, mungkin ya 10-15 menitan ya di Laufenburg bagian Jerman ya.
karena di bagian ini tidak terlalu banyak hal yang menarik mungkin bisa dieksplor ya. Jadi cukup sekian perjalanan kali ini Laufenburg, bagian Jerman dan juga Swiss ya. Dan waktu sekarang juga sudah menunjukkan pukul 16.50 ya, dan kereta sekitar 10 menit lagi datang. Dan ini untuk terakhir kalinya perjalanan ya di Laufenburg Jerman dan juga Swiss. Dan sekarang saya berada di stasiun yang bagian Jerman ya teman-teman. Dan apa ya, keretanya akan berangkat pukul 17.00, jadi waktu sekarang masih ada 10 menit buat nongkrong, ngopi dan juga ngerokok ya teman-teman. Dan kita lanjutkan lagi nanti perjalanan kembali ke rumah, ke kota Freiburg. Semoga tidak ada keterlambatan dan juga pembatalan perjalanan kereta ke rumah ya teman-teman. Ini sekilas sebelum kita akhiri perjalanan kali ini. Dan di belakang saya itu adalah Laufenburg bagian Jerman. Dan di belakang saya ini adalah bagian Swissnya ya teman-teman. Jadi sangat luar biasa indah. Oke, dan kereta di belakang adalah kereta yang menuju Lauchringen teman-teman. Ada sebuah kota yang lumayan apa ya, lumayan terpencil juga, agak jauh dari pusat keramaian. Tapi ini adalah salah satu akses untuk menuju ke sana ya, menggunakan kereta cepat yang berwarna merah sono. Dan ini Laufenburg bagian Swiss. Bagaimana kalian, apakah tertarik ingin mengunjungi dan mengeksplor kota-kota yang ada di Eropa ya teman-teman? Semoga kalian terhibur dengan perjalananku kali ini di kota Laufenburg bagian Jerman dan juga Swiss. Dan sekarang saya udah bagian Jermannya ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di videoku berikutnya ya. Perjalanan ke Eropa, khususnya di Jerman ya. Semoga kalian terhibur, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.